Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video, I'd like to make an interpretation video that talks about mobile phone and wireless radiation. So, let's get started. Saya merasa terhormat berada di sini dan suatu kehormatan untuk melihat begitu banyak dari Anda. Saya harus mengatakan bahwa saya senang berada di universitas yang hebat ini yang memiliki tradisi diskusi terbuka dan demokratis, dan saya berharap untuk melakukan percakapan yang jujur seperti yang kita katakan di dunia diplomatik. Karena apa yang saya akan bicarakan dengan Anda di sini tidak ada satupun kebenarannya. Kebenaran adalah istilah relatif. Pada satu titik kebenaran adalah dunia itu datar. Apa yang kita bicarakan tentang kebenaran dalam sains tentu saja selalu relatif. Tetapi, ada sekarang lebih dari 6 miliar ponsel di dunia saat ini, 8 miliar perangkat transmisi nirkabel, lebih dari 50 miliar diantisipasi untuk membentuk Internet of Things. Dan kita harus menyadari bahwa kita tidak tahu banyak tentang kesehatan masyarakat dan efek lingkungan dari bentuk radiasi ini. Secara singkat, Anda telah menyebutkan beberapa karir saya. Saya tidak akan melalui ini sama sekali detail yang bagus. Tetapi saya akan mengatakan kepada Anda bahwa mungkin hal ini terpenting yang saya lakukan, dan saya melihat banyak sekali orang di ruangan ini bahkan belum cukup umur untuk mengingatnya. Tapi, dulu ada asap di pesawat. Orang bisa merokok di pesawat, dan saya terlibat sebagai ilmuwan muda dalam komite yang sebenarnya meninjau data dan merekomendasikan bahwa Anda tidak boleh merokok di pesawat terbang. Terkejut mendengar hal itu, bahwa bahkan pertanyaan untuk sains pada saat itu, tetapi ketika saya melihat apa yang kita ketahui sekarang tentang radiasi ponsel, saya melihat beberapa kesamaan yang sangat menarik. Karena ada banyak pertanyaan yang mengangkat tentang kesamaan tembakau di pesawat, dan mereka sebenarnya pertanyaan yang sah. Hal-hal yang kami tidak tahu ada banyak yang penting pertanyaan yang harus ditanyakan tentang radiasi ponsel hari ini tanpa keraguan. Tapi kenyataannya adalah kami tidak menanyakan pertanyaan itu, dan dengan pengecualian beberapa peneliti di sini. Dan di tempat lain sangat sedikit penelitian baru yang dilakukan di bidang ini. Jadi sangat menyenangkan berada di sini karena Australia telah menjadi pemimpin dalam penelitian di bidang teknik elektro dan aplikasinya untuk kedokteran melakukan beberapa pekerjaan paling menarik di dunia dan didanai oleh institusi di seluruh dunia, termasuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Dan saya telah bekerja di beberapa institusi dunia dalam sains. Jadi ketika saya pertama kali berpikir bahwa mungkin ada yang salah dengan ponsel saya, sebenarnya memiliki 3 ponsel pada saat saya memiliki 2. Sekarang, dan saya semua orang harus berhemat sedikit, dan saya tidak percaya ada masalah, dan saya pikir jika ada masalah yang saya akan tahu tentang itu, karena tentu saja saya tahu semua tentang pentingnya dalam sains. Saya salah. Saya menyukai kenyataan bahwa saya dapat menelpon orang atau benar-benar mengirimi mereka pesan dan mengharapkan jawaban setiap hari, dan merasa itu sangat menyenangkan. Pada awalnya, dan ketika seseorang berkata kepada saya, mungkin ada masalah dengan kesehatan kita ini, saya bilang, oh jangan konyol, jika ada masalah, saya akan mengetahuinya dengan baik. Saya salah, dan yang sekarang saya tahu bahwa informasi sedang dikirim ke orang-orang secara rutin untuk memberi mereka keamanan informasi. Saya akan meminta Anda untuk membantu saya di sini dengan melihat beberapa banyak dari Anda yang memiliki iPhone sekarang. Saya berasumsi Anda tidak semua mematikannya. Jadi untuk itu, yang punya iPhone untuk segera mengangkat tangan, dan saya ingin Anda untuk menge-share rekan Anda. Jadi, silakan pergi ke pengaturan pada telepon Anda. Tolong luangkan waktu sebentar dan angkat kepala ketika Anda sampai di sana. Dan bersiaplah untuk berbagi baik-baik saja, buka pengaturan di ponsel, dan dapatkan Anda ketika Anda baik-baik saja. Sekarang Anda masuk ke pengaturan, sekarang pergi ke tentang. Maaf, Anda harus pergi ke umum dulu. Ada kesalahan di sini, saya harus pergi ke general baik-baik saja di bawah umum. Di bawah pengaturan, kemudian Anda pergi ke tentang yang ada di atas Anda.
Sampai di sana tentang ya oke, sekarang Anda harus mengulik ke bawah ke sesuatu yang tidak biasa Anda lakukan. Lihat disebut legal, Anda harus legal sekarang, klik pada paparan RF sekarang. Anda dapat membacanya nanti, tetapi pada dasarnya memberitahu Anda bahwa Anda perlu tahu itu. Anda tidak dapat menyimpan telepon langsung di samping tubuh Anda tanpa melebihi pedoman paparan yang telah diujikan. Dan omong-omong iPhone telah melakukannya. Saya kebetulan tahu cara menemukannya di iPhone saya sendiri, baru belajar sistem Android. Tetapi semua smartphone datang dengan beberapa informasi yang pada dasarnya mengatakan jangan dan simpan telepon di saku Anda, atau Anda akan melebihi penajaman yang telah diuji. Pedoman sekarang, beberapa banyak dari Anda yang tahu bahwa sebelum hari ini, baik ini sangat terinformasi relatif terhadap orang lain. Alright, I think that's all about my video interpretation. I'm sorry for any mistake that I did during this video interpretation, and thank you for watching. Bye bye.